Oke, selamat kembali lagi ke Asistensi Mikrobiologi Modul 3.1. Sebelumnya aku minta maaf kalau mungkin nanti aku kedengarannya ngantuk atau salah ucap kata. Soalnya aku emang recordnya udah malam ini dan besok-besok emang aku udah gak ada waktu lagi. Uh, jadi ya aku minta maaf, harap maklum, tapi ya I'll try my best ngejelasin sebisa yang aku bisa. Yaudah, pokoknya oke. Kita masuk ke praktikum 2, pengecatan gram. Jadi sebelum kita masuk ke metode pengecatan gram ini, kita harus tahu berbagai macam pengecatan yang ada di dunia mikrobiologi. Jadi secara garis besar bisa dibagi menjadi 3 klasifikasi utama, yaitu pengecatan sederhana, pengecatan kompleks, dan pengecatan struktur. Kita mulai dari pengecatan sederhana terlebih dahulu. Jadi pengecatan sederhana itu dia fungsinya untuk melihat keberadaan bakteri. Dan dia terdiri hanya dari satu komponen warna. Dan pengecatan sederhana ini memiliki 2 metode utama, yaitu pengecatan positif dan pengecatan negatif. Untuk pengecatan positif ini, dia sifatnya adalah basa. Kenapa dinamakan pengecatan positif? Karena bahan-bahan yang digunakan untuk mewarnai bakteri memiliki muatan positif. Dan seperti yang kita ketahui, untuk dinding sel bakteri itu dia mengandung muatan yang negatif. Maka otomatis mereka tuh akan saling tarik-menarik sehingga si catnya bisa nempel di dinding sel bakteri. Ini disebut dengan reaksi elektrostatik. Kemudian umumnya terdapat 3 bahan yang dapat digunakan, yaitu methylene blue yang warnanya biru, basic resin yang warnanya merah, dan crystal violet yang ungu kebiru-biruan. Jadi kalau pakai pengecatan positif ini nanti si warna bakterinya akan sama seperti warna cat-cat ini gitu. Terus ada pengecatan negatif. Kalau di pengecatan negatif ini yang diwarnai bukan bakterinya, tapi malah latar belakang atau backgroundnya. Karena si pengecatan negatif ini kan dia sifatnya negatif, sedangkan dinding sel bakteri juga sifatnya negatif. Maka otomatis mereka akan saling tolak-menolak. Makanya yang dicat malah si backgroundnya. Jadi nanti kelihatannya si bakterinya akan tampak tidak ada warnanya, kayak putih gitu, kayak colorless gitu loh. Terus contoh pengecatannya yaitu tinta India dan nigrosin. Dia ini warnanya hitam gitu. Pengecatan negatif berguna untuk mempelajari morfologi bakteri dan beberapa struktur eksternal seperti kapsul. Karena si kapsul ini dia sifatnya tidak bisa nempel, susah nempel dengan pengecatan yang sifatnya basa seperti pengecatan positif ini. Jadi akan lebih kelihatan kalau yang diwarnain itu adalah backgroundnya dengan pengecatan negatif seperti itu. Kemudian setelah pengecatan simple atau pengecatan sederhana, ada pengecatan kompleks. Dia nama lainnya adalah pengecatan diferensial. Jadi gunanya untuk membedakan bakteri antar spesies seperti itu. Jadi contohnya ada pengecatan gram dan pengecatan tahan asam. Jadi kita bisa tahu bakteri mana yang sifatnya gram positif, gram negatif, maupun bakteri mana yang sifatnya tahan asam dan tidak tahan asam. Seperti itu. Kalau yang pengecatan gram ini kita akan bahas di modul ini, sedangkan kalau yang pengecatan tahan asam itu akan dibahas di modul 4.1. Kemudian ada pengecatan struktur, dia gunanya untuk melihat bagian tertentu dari bakteri. Antara spora, kapsul, flagel, dan granula. Untuk pengecatan spora umumnya dilakukan untuk mewarnai bagian endospora dari bakteri dengan garis bacillus species dan Clostridium species. Metode yang digunakan untuk pengecatan spora diantaranya yaitu metode Schaefer-Fulton. Ini dia catnya tuh pakai malachite green dan malachite green dan safranin, dan metode Dorner. Kalau Dorner ini dia pakainya carbofusin dan nigrosin gitu. Jadi si Schaefer-Fulton ini nanti si endosporanya akan warna hijau. Sedangkan untuk Dorner ini dia endosporanya warnanya akan jadi merah. Kemudian untuk pengecatan kapsul diaplikasikan pada bakteri Klebsiella pneumonia menggunakan metode Anthony. Kalau metode Anthony ini dia pakainya cat crystal violet. Kemudian untuk pengecatan granula biasanya diaplikasikan pada bakteri Corynebacterium diphtheria menggunakan metode Neisser seperti yang kita lihat di praktikum 1 kemarin.
Sedangkan untuk pencatatan flagela terdapat dua metode pewarnaan, yaitu metode Gray dan metode Lifson. Kemudian ini pada pengecatan gram, cat pertama atau primary stain atau gram A yang dipakai adalah crystal violet yang memberi warna biru keunguan. Kemudian setelah itu kita tambahkan iodine yang berfungsi sebagai mordant atau pengikat. Jadi biar si cat crystal violetnya itu dia bisa lebih berikatan dengan si dinding sel bakterinya. Kemudian terbentuklah ikatan crystal violet sama iodine yang berwarna hitam keunguan. Kemudian kemudian setelah itu kita tambahkan etil alkohol 95% yang bersifat sebagai bahan pelarut atau dekolorisator. Jadi dia yang berusaha untuk membuat si crystal violetnya ini luntur. Dia berfungsi sebagai pelarut lemak dan protein dehydrating agent. Jadi dia juga mengeraskan si protein yang ada di dinding sel bakteri. Seperti yang kita udah pelajarin di praktikum 1 kemarin. Jadi untuk bakteri gram positif, dia lapisan peptidoglikannya tebal, sedangkan lipidnya tipis. Sedangkan untuk yang gram negatif, dia lipidnya yang tebal. Jadi kalau di gram positif itu, dia nanti protein pada peptidoglikannya itu dia akan mengeras sehingga pori-porinya akan mengecil. Jadi si kristal violetnya ini dia akan susah untuk keluarnya walaupun sudah diberi etil alkohol 95%. Sedangkan untuk yang gram negatif, dia karena lemaknya yang banyak, otomatis yang larut juga akan banyak. Jadi si cat kristal violetnya itu dia akan larut lebih banyak juga. Nih, aktivitasnya tergantung dari keberadaan lipid. Pada ini diulangin lagi sih. Pada kuman gram positif, dindingnya mengandung sedikit lipid sehingga terlarutkan juga sedikit dan terbentuk lubang kecil yang dapat ditutup oleh protein yang mengalami dehidrasi. Sehingga warna pertama tetap. Sedangkan pada kuman gram negatif, dindingnya mengandung banyak lipid sehingga yang dilarutkan juga banyak dan terbentuk lubang yang besar yang tidak dapat ditutup oleh protein yang dehidrasi. Jadi saking gedenya lubangnya tuh nggak bisa ditutupin oleh protein yang mengeras tadi gara-gara si etil alkohol 95%. Hal ini mengakibatkan pelepasan warna pertama sehingga kumannya menjadi tidak berwarna. Kemudian tahapan yang paling kritikal adalah tahapan dekolorisasi. Tahapan dekolorisasi ini tahapan dituangkannya etil alkohol 95%. Ini karena kalau berlebihan dia merah karena si kristal violetnya tuh benar-benar udah kehapus semua. Safranin atau erfusin pokoknya yang warna merah. Terus ini bahan-bahannya tolong banget harus diapalin. Jadi dari alkohol gentian violet 10 ml terdiri dari iodida 1 gram, kalium iodida 2 gram, dan aquades 300 ml. Kemudian ada dekolorisatornya adalah alkohol 95% dan kontestannya adalah larutan safranin atau erfusin. Harap diingat, nama lain dari primary stain itu adalah gram A, kemudian untuk mordantnya itu adalah gram B, kemudian untuk dekolorisatornya itu adalah gram C, dan untuk counterstainnya itu adalah gram D. Terus cara kerjanya seperti ini. Pertama kita pakai kristal violet, kita diamin 30 detik, kemudian kita bilas, kemudian kita timpa pakai mordant iodin selama 1 menit, kemudian dibilas, kemudian didekolorisasi pakai alkohol 95%, kemudian dibilas, dan di contestan pakai safranin selama 60 detik, kemudian dibilas. Ini sebenarnya kalau kita
ngelihat gambarnya kayak gini aja mungkin agak kurang ngerti ya. Ini aku mau nunjukin untuk videonya aja. Bentar. Oke, share screen-nya pindah ke mana sih? Chrome. Nih, nih. Oke, pembuatan preparat dari material suspensi kuman. Oke, jadi pertama-tama kita nyalain lampu spiritus karena ini akan berguna untuk uh, baik fiksasi dan juga sterilisasi dari ose. Ini kita ambil gelas preparat, objek gelas, terus kita bikin lingkaran. Jadi fungsinya untuk guide kita dalam mengoleskan suspensi dan juga untuk pengecatannya. Kemudian harap diingat sebelum kita melakukan meletakkan suspensi pada objek gelas, itu kacanya harus dibalik terlebih dahulu. Biar yang sisi yang kita melakukan pengecatan itu merupakan sisi yang bukan ada spidolnya, biar nanti nggak luntur spidolnya waktu dilakukan pengecatan. Nih, pastikan bahwa sisi yang digambar spidol ada di sisi bawah. Kemudian kita panasin ose bulat sampai membara. Sampai membara tuh sampai merah tuh, kayak gini merah. Tuh. Terus kita harus tunggu agak dingin dulu. Nah, dinginkan sebentar, biar kumannya nggak mati waktu kita ngambil. Ini tabung suspensi kumannya. Kita ambil pakai ose. Terus kita olesin tadi di wilayah bulat tadi. Terus kalau misalnya kita merasa masih kurang, bisa diambil lagi. Terus ini harap diingat apa sih namanya ini? Tabungnya tuh harus di dekat api spiritus. Oke, ditutup dengan benar. Terus abis itu dipanasin lagi osenya sampai membara lagi. Terus baru dibalikin ke tempatnya. Oke, lama juga ya. Oke. Terus kita fiksasikan dengan melewatkan di atas api spiritus sampai kering. Pokoknya jangan sampai gosong, sampai kering aja. 3-5 detik ya. Terus kalau udah kering ya udah cukup. Nggak kelihatan. Terus kita letakkan preparatnya di bak cuci dan tunggu sebentar, biar agak dingin bentar. Terus kita mulai pengecatan gramnya, dimulai dengan kristal violet selama 30 detik digenangi. Daerah bakteri tadi digenangi oleh kristal violet dan didiamkan selama 30 detik. Oke, ini dicepetin aja kali ya. Oke. Terus abis itu dibilas pakai air. Ini sebenarnya harusnya dipegangnya pakai penjepit aja ya, biar tangannya nggak kotor. Habis itu kita kasih mordannya pakai larutan lugol. Ya tadi didiamkan 60 detik ya. Aku lupa sih, nanti dibaca aja. Nanti dibaca aja durasinya. Terus dibilas, terus kita masuk ke tahap dekolorisasi pakai etil alkohol 95%. Untuk tahap dekolorisasi ini kalau di buku kan dia tulisannya 15 detik atau berapa gitu kan ya. Itu kelamaan banget. Jadi ini kita lihat aja. Jadi dia setelah ditetesin pakai alkohol, ini tuh dengan cepat langsung dibilas. Karena emang harus gitu. Kalau kita ngikutin apa yang ditulis di buku, pasti dia akan terjadi over dekolorisasi gitu. Jadi benar-benar abis dikasih alkohol langsung dibilas aja. Terus kita pakai counter stain safranin didiamin 60 detik.
terus dibilas lagi. Oke, selesai pengecatan gramnya. Nih, nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Terus abis itu kita keringkan pakai tisu. Ini caranya dipat-pat gitu, ditepuk, jangan digosok. Kalau digosok otomatis hilang semua. Terus jangan lupa setelah kita melakukan pengecatan di sterilisasi lagi dengan bukan sterilisasi sih, di disinfeksi nggak tahu lah, pokoknya disiram pakai, disemprot pakai alkohol 70%. Oke, habis itu jangan lupa cuci tangan. Terus melakukan pengamatan mikroskopis. Ini of course kita mulai dari pembesaran 100 kali dulu, objektif 10 kali, okuler 10 kali, untuk mencari lapang pandang. Nih, kita ngelihatnya kalau pakai binokular ini, kita pakai 2 mata, nggak boleh cuma pakai 1 mata doang. Nih, kita cari lapang pandang. Terus kalau udah dapat lapang pandangnya, kita tetesin minyak emersi. Ini sebenarnya si revolving nose piece-nya itu bisa digeser biar kita bisa bisa naruh minyak emersinya tuh di antara lensa biar kita nggak kalang sama si lensa 10 kali ini. Jadi biar kita bisa naruhnya di antara lensa biar gampang gitu. Terus jadi kita tetesin 1 tetes aja minyak emersi di itunya, di preparatnya. Terus habis itu kita langsung ganti ke pembesaran 1000 kali. Jadi pakai lensa objektifnya 100 kali, okuler 10 kali. Nggak usah 400 kali dulu, langsung aja 1000 kali. Terus jangan lupa diafragmanya dibuka biar terang. Terus ya udah, cari deh bakterinya, diatur fokusnya biar kelihatan. Gitu, selesai. Nih, kita lihat lagi ya untuk langkah-langkahnya. Nih, membuat preparatnya untuk suspensi kuman. Ini bisa diapalin semua, tapi kalau kita ngelakuin di laboratorium, kita cuman pakai yang suspensi kuman. Untuk koloni kuman mungkin nanti juga iya, tapi kayaknya semester 4 deh, aku lupa. Nih, suspensi kuman kita pakai ose yang 1 mikroliter gitu. Jadi kita ambil 1 mata ose 1 mikroliter suspensi kuman, kemudian kita oleskan di daerah yang sudah kita tandai tadi dengan lingkaran, dengan spidol. Terus kita fiksasi pakai fiksasi di atas api spiritus selama 3-5 detik, pokoknya sampai kering, jangan sampai gosong. Kemudian kita letakkan preparat di atas rak pengecatan, kemudian kita genangi dengan kristal violet selama 60 detik, kemudian bilas dengan air mengalir. Jadi waktu dibilas jangan lupa untuk objek gelasnya itu dimiringin biar airnya ngalir. Kemudian habis itu kita kasih mordan dengan iodin selama 60 detik juga. Kita ambil amannya 60 detik aja. Kemudian habis itu bilas dengan air mengalir. Kemudian kita dekolorisasi pakai etil alkohol 95%. Ini kita cepat aja dekolorisasinya, jadi mungkin tunggu 1-2 detik baru dibilas. Hati-hati jangan sampai over dekolorisasi ataupun under dekolorisasi. Jadi kalau over dekolorisasi itu nanti bakteri gram positif dia bisa kelihatan kayak bakteri gram negatif karena kristal violetnya kebanyakan yang dilarutin. Jadi si bakteri gram positif ini dia warnanya bisa jadi merah karena over dekolorisasi. Begitu juga dengan bakteri gram negatif. Dia warnanya bisa menjadi ungu kalau terjadi under dekolorisasi. Kemudian habis dekolorisasi kita masukin counter stain pakai safranin selama 40-60 detik. Kemudian kita bilas dengan air mengalir. Kemudian kita keringin pakai tisu dengan ditepuk-tepuk. Kemudian kita amati di bawah mikroskop pakai pembesaran
100 kali dulu untuk mencari lapang pandang. Kemudian kalau udah ketemu, kita tetesin pakai minyak emersi 1 tetes di preparatnya. Kemudian kita langsung pakai perbesaran 1000 kali. Terus, oh ya, ini untuk gambar-gambarnya. Ini contohnya simple staining pakai methylene blue. Jadi ini bakterinya warna biru. Ini Staphylococcus aureus, warnanya biru pakai methylene blue ya. Terus ini bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Ini pokoknya backgroundnya tuh sama-sama pink. Cuman yang beda ya warna bakterinya aja. Kalau bakteri gram negatif warnanya merah atau pink. Kalau bakteri gram positif warnanya ungu. Terus ini ada pengecatan endospora pakai metode yang Schaefer-Fulton tadi. Dia pakai safranin sama malachite green. Jadi yang endosporanya ini yang warnanya hijau-hijau. Sedangkan yang merah-merah ini adalah badan selnya. Kemudian, waduh, kecil banget. Kemudian ini itu adalah pengecatan donor. Jadi dia ini backgroundnya hitam karena dikasih digrosin. Terus endosporanya ini warnanya merah karena safraninnya. Terus ini adalah pengecatan kapsul pakai metode Anthony. Jadi ini badan selnya dia warnanya ungu. Terus sedangkan yang bening ini yang dibatasi dengan garis ini itu adalah kapsulnya. Gitu deh. Terus ini ada latihan soal. Ayo kita jawab bareng-bareng, walaupun cuma aku yang ngomong, tapi nggak apa-apa. Oke, nomor 1. Pada pengamatan di mikroskop, warna apa yang akan tampak pada bakteri gram positif dan mengapa? Oke. Ini sebenarnya aku agak capek ya, karena ngulangin terus jawabannya. Jadi bakteri gram positif pada pengecatan gram ini dia akan berwarna ungu. Kenapa? Karena lipid pada dinding selnya itu sedikit dan juga lapisan peptidoglikannya itu tebal. Jadinya si warna primary stain-nya atau kristal violetnya itu dia akan susah keluar dan dia juga terlarutnya tidak banyak karena yang akan terlarut oleh alkohol itu adalah lapisan lemak. Kemudian nomor 2, pada pengamatan di mikroskop warna apa yang akan tampak pada bakteri gram negatif dan mengapa? Warna merah atau pink karena si lipidnya itu banyak sedangkan lapisan peptidoglikannya itu dikit. Kemudian nomor 3, warna ungu yang diserap dinding sel bakteri pada pengecatan gram berasal dari kristal violet. Sesuai namanya violet, ungu. Ya. Terus nomor 4, fiksasi pada pengecatan gram dilakukan dengan cara melewatkan si objek gasnya itu di atas api spiritus selama 3-5 detik pokoknya sampai kering. Kemudian nomor 5, nomor 4 ini aku sebenarnya agak bingung fiksasi si suspensinya atau fiksasi si warnanya. Kalau fiksasi si suspensinya itu berarti pakai api spiritus, sedangkan kalau untuk fiksasi warnanya pakai mordan, iodin. Tapi kayaknya sih yang nomor 4 ini yang dimaksud adalah fiksasi suspensi fiksasi suspensinya. Jadi ya mungkin jawabannya adalah yang dilewatkan di atas api spiritus. Kemudian untuk nomor 5, warna latar belakang preparat pengecatan gram adalah merah. Karena dia pakai safranin, warnanya merah. Kemudian latar belakangnya. Oh oke, sorry. Bukan merah sih, lebih ke merah muda, lebih ke pink, soft pink gitu. Soalnya kan kita emang tujuannya mewarnai dinding bakterinya, bukan mewarnai backgroundnya. Jadi otomatis backgroundnya itu dia warnanya akan lebih pudar daripada warna cat aslinya. Jadi untuk warna latar belakang pengecatan gram itu adalah pink atau merah muda. Kemudian nomor 6, mengapa dapat terjadi over dekolorisasi? Karena terlalu lama dibilas dengan alkohol. Terus nomor 7, bahan cat apakah yang bersifat sebagai primary stain?
kristal violet. Bentar, kenapa nomor 7 jawabannya sama kayak nomor 3 ya? Itu karena nomor 3 harusnya jawabannya adalah kristal violet iodin. Jangan lupa ada iodin. Jadi warna ungu yang diserap dinding sel bakteri pada pengecatan gram berasal dari kristal violet iodin. Karena si kristal violet sama iodin itu sudah merupakan suatu ikatan. Tidak bisa dipisah. Sedangkan kalau nomor 7 ini, dia nanyanya cat apakah yang bersifat sebagai primary stain. Jawabannya ya cuman kristal violet karena emang kristal violet yang berfungsi sebagai primary stain atau gram A-nya. Kemudian nomor 8, bahan cat apakah yang bersifat sebagai mordan atau gram B, iodin. Terus nomor 9, bahan cat apakah yang bersifat sebagai counter stain atau gram gram D, itu adalah safranin. Kemudian nomor 10, termasuk jenis pengecatan apakah gram, pengecatan kompleks atau pengecatan diferensial. Ini laporannya aku nggak tahu sih nanti kalian praktikumnya kayak gimana. Pokoknya ya udah semangat aja buat praktikumnya. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan manfaat dari praktikum tersebut. Oke, terima kasih.